Halo semua, kembali lagi bersama Dindin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview komik ini yang berjudul Golden Kamui oleh Satoru Noda. Komik ini adalah komik terbitan Viz Media. Memang komik ini bukan komik terjemahan bahasa Indonesia, tapi merupakan komik terjemahan bahasa Inggris. Komik ini sih belum ada terjemahan bahasa Indonesianya, dan saya rasa sih komik ini cukup sulit masuk Indonesia. Tapi ya kalau mengingat ada komik seperti Chainsaw Man yang awalnya diduga nggak bakal masuk Indonesia karena banyak sadisnya, akhirnya masuk juga ya, walaupun banyak sensornya. Ya jadi mungkin di masa yang akan datang komik ini mungkin ya akan diterbitkan juga. Viz Media ini adalah penerbit yang seperti di Indonesia ya, Alex Media dan MNC. Dia yang menerbitkan buku-buku komik terjemahan di Amerika. Nah, kita akan melihat sedikit untuk buku Golden Kamui ini. Dan cover depannya ini adalah MC-nya yang bernama Saichi Sugimoto. Nah, ini belakangnya. Di sini ada harganya ya. Harga di Amerika $12,99 dan di Kanada segini dan di UK ini. Nah, jadi kita bisa kira-kira ya, kalau di sana harga komiknya itu harga berapa ya? Coba kita hitung. Kita akan coba menghitung. Misalnya kalau harga dolar sekarang ya kira-kira 15.000 ya. Dan harga 12,99 ya anggap 13 lah. Nah, jadi di sana harga komik bisa harga segini ya. Kita lihat spine-nya. Nah, spine-nya ada judulnya, nomor, dan juga ada gambar. Dan persis di covernya. Lalu tebalnya seperti ini. Dan kertasnya ini memakai book paper. Bagusnya kertas book paper punya luar ini, dia lebih tebal daripada book papernya terbitan lokal sini. Lalu buku terbitan luar ini juga nggak ada sensor. Untuk ukuran bukunya kita bisa lihat. Nah, saya akan bandingkan dengan komik-komik lokal yang terbit di Indonesia. Nah, contohnya komik ini. Nah, One Piece. Jadi kita bandingkan dengan komik One Piece. Nah, beda ya. Lihat aja bedanya. One Piece ini ukurannya lebih kecil ya. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan komik Akasa. Nah, Akasa. Nah, masih lebih besar ya. Dan saya sebenarnya memperhatikan komik ini ukurannya sama dengan komik Full Metal Alchemist Premium. Nah, dan ternyata memang benar. Hanya saja Full Metal Alchemist ini agak sedikit lebar sedikit ya daripada buku ini, beberapa inci aja sih. Nah, kalau dibandingkan memang kertasnya beda ya. Nah, ini padahal sama paperbook juga. Nah, tapi dia lebih tipis gitu, gampang tertekuk. Beda banget dengan ini ya. Rating buku ini adalah dewasa. Nah, dan kita bisa lihat di sini di pojok tulisannya ini ada tulisan parental advisory explicit content. Jadi di sini ditulis seperti peringatan kalau dalam komik ini banyak ya konten-konten yang tidak cocok untuk dilihat anak-anak lah. Lalu aku juga suka sama art komik ini. Nah, coba kita lihat ya, perhatikan di artnya. Nah, gambarnya memang bagus ya. Nah, makanya aku suka banget nih komiknya, karena gambarnya memang bagus. Ya, saya ini penggemar komik dengan gambar bagus. Lalu, hal menarik yang lain dari komik ini adalah kita bisa jadi sedikit mengenal tentang suku Ainu dan budayanya. Seperti
cara berburu, seperti bahasa, masakan khas Ainu, sampai kebiasaan suku Ainu. Kalian tentunya sudah tahu ya, suku Ainu itu adalah suku asli di Jepang, seperti suku aborigin di Australia dan juga suku Indian di Amerika. Dan sepertinya si penulisnya ini tidak sembarangan ya memasukkan unsur-unsur Ainu ini, karena di bagian belakang komik ini, nah ini di bagian belakangnya ya. Nah ada keterangan seperti ini, Ainu Language Supervision, lalu Ainu Culture Reference. Jadi dia memang membuat komik ini dengan melakukan riset di ini ya tentang suku Ainu. Jadi banyak ini keterangannya di sini. Komik ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 2014 dengan judul yang sama, Golden Kamuy. Dan komik ini sudah tamat di nomornya yang ke-31. Saya sendiri baru punya komik ini, nomor ini. Yap, baru sampai sini. Dan masih mikir-mikir mau lanjutkan lagi atau enggak. Kamui sendiri dalam adat Ainu adalah roh suci atau seperti dewa-dewa gitu. Jadi binatang, tumbuhan, atau benda-benda bisa dikatakan kamui. Saya sendiri sih kurang mengerti ya konsepnya ya bagaimana. Dan komik ini sudah diadaptasi dalam bentuk anime dan sudah memasuki season keempat. Bercerita tentang seorang mantan prajurit yang bernama Saichi Sugimoto. Ia disebut Immortal Sugimoto karena ia selalu lolos dari kematian. Nah, contohnya seperti ini, dia sudah ditembak, dia malah masih bisa melawan ya. Ya, brak. Dan lalu setelah perang berakhir, ya dia sudah nggak jadi prajurit lagi ya si Sugimoto ini. Suatu hari, ketika Sugimoto sedang mendulang emas di sungai, ia bertemu dengan seorang pria yang mabok bercerita tentang sesuatu yang agak aneh sih. Ia bercerita tentang emas suku Ainu yang dirampas dan disembunyikan. Pria yang menyembunyikan harta karun itu akhirnya dipenjara. Lalu ia mentato tubuh para tahanan di penjara itu, peta harta emas tersebut. Sepertinya sih ia menjanjikan akan membagi-bagikan harta karun emas itu kalau mereka semua berhasil kabur. Dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dan tersebar di berbagai penjuru. Sugimoto sendiri tidak peduli sih dengan cerita dari bapak itu, karena bapak itu kan lagi mabok. Apa sih orang mabok pasti ngelantur. Tapi entah kenapa bapak itu tiba-tiba menodong Sugimoto. Ia mengatakan kalau Sugimoto sudah terlalu banyak tahu. Bukan Immortal Sugimoto dong namanya kalau si Sugimoto nggak melawan. Kemudian bapak itu ditemukan sudah tewas. Dan di tubuh bapak itu terdapat tato aneh. Dan Sugimoto pun yakin cerita bapak itu bukan cerita bohongan. Sugimoto ingin mencari emas untuk menepati janjinya kepada sahabatnya yang sudah tewas di medan perang. Ia berjanji untuk menjaga istri sahabatnya itu. Dan ternyata istri dari sahabatnya ini adalah cinta lamanya Sugimoto. Sugimoto yang ragu untuk menjalin cinta akhirnya menelan kepahitan dengan ditinggal menikah oleh wanita itu. Dan pastinya tidak mudah untuk mendapatkan tato peta itu. Karena para penjahat yang ditato itu bukan penjahat kaleng-kaleng, tapi mereka adalah penjahat kelas kakap. Selain harus menghadapi para penjahat itu, Sugimoto juga harus menghadapi orang-orang yang juga menginginkan
peta harta karun itu, yaitu pria yang mentato tubuh para tahanan itu dan juga seorang tentara yang ingin memberontak. Dalam pencarian emas ini, si Sugimoto tentunya tidak sendirian ya, karena ia dibantu oleh seorang anak perempuan dari suku Ainu yang bernama Asirpa. Walau si Asirpa ini masih kecil ya, boleh dibilang remaja lah, dia ini sangat pandai berburu. Ia bisa menghadapi beruang yang besar dan juga ia pandai memasak loh. Asirpa mau menolong Sugimoto karena ternyata ayahnya adalah salah satu dari suku Ainu yang dibunuh ketika terjadi perampasan emas. Dan dimulailah petualangan Sugimoto dan Asirpa untuk mencari peta harta emas yang disembunyikan. Oh iya, kalian juga bisa menonton anime Golden Kamuy ini secara legal di channel YouTube Muse Indonesia. Oke, sampai di sini saja review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.